Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dinilah. Saya dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai keluaran organisasi. Dan video ini ditujukan dalam rangka memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Sumber Daya Manusia Manajemen Kinerja. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Perspektif manajemen kinerja. Pembagian sistem manajemen kinerja dibagi ke dalam 3 bagian, didasarkan pada pengalaman penerapan di perusahaan di Indonesia. 3 perspektif ini terdiri atas keluaran organisasi, proses internal, dan sumber daya atau kemampuan sumber daya. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada pembahasan ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai keluaran organisasi atau dikenal juga dengan sebutan business result. Keluaran organisasi. Variabel kinerja atau keluaran organisasi pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu keluaran finansial dan keluaran non-finansial. Fokus finansial merupakan fokus perhatian investor atau pemegang saham perusahaan dan pialang saham jika perusahaan sudah go public. Selanjutnya ada karyawan jika berkaitan dengan bonus atau kenaikan gaji. Ada masyarakat jika berkaitan dengan keamanan uang yang mereka simpan. Sementara variabel non-finansial biasanya yang menjadi fokus utamanya atau fokus perhatiannya yaitu pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Pengelolaan variabel finansial dan non-finansial pada dasarnya adalah untuk kepentingan stakeholder maupun kebutuhan shareholder seringkali berbeda satu sama lain. Lalu selanjutnya ada variabel finansial. Investor adalah pihak yang paling berkepentingan dari hasil finansial perusahaan. Pada umumnya, investor mengharapkan return, yaitu pengembalian modal dalam bentuk capital gain. Lalu ada reward, yaitu dividen yang dibagikan kepada investor setiap tahun. Rigour atau data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian terhadap prospek masa depan dan risiko aset yang dimiliki. Dan yang keempat ada faith, yaitu keyakinan pada tim manajemen untuk menepati janji yang diberikan. Pengukuran kinerja organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan investor pada umumnya menggunakan metode EBITDA, EVA, FCF, SVA, CFA, dan CFROI. Kriteria penting investor menanamkan modalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, pendapatan per lembar saham. Yang ketiga, arus kas. Yang keempat, pengalaman manajemen. Yang kelima, riset dan pengembangan yang dilakukan. Yang keenam, utang jangka panjang dan jangka pendek yang ditanggung oleh perusahaan. Yang ketujuh, ada produk yang dihasilkan. Yang kedelapan, berita kurang baik yang berkaitan dengan isu-isu tertentu. Dan yang kesembilan, ada pangsa pasar, dan ke-10 ada risiko dan tantangan di masa depan yang dimiliki atau dihadapi oleh perusahaan. Para analisis dan manajer keuangan memberikan saran mengenai investasi, memilih metode yang lebih sederhana dan cepat, diantaranya menggunakan rasio pendapatan, dividen yang dibagi, pengembalian atas modal yang ditanam, serta arus kas. Untuk menilai kinerja yang lebih rinci dari perusahaan, terdapat kesepakatan antara analisis dan manajer keuangan untuk melakukan pengukuran terhadap variabel-variabel yang dinilai penting
bagi investor, yaitu eksekusi strategi, yang kedua ada pangsa pasar, yang ketiga kredibilitas manajemen, yang keempat pengalaman manajemen, yang kelima mutu strategi, yang keenam mutu pada kompensasi eksekutif dan inovasi, yang ketujuh ada mutu proses, yang kedelapan kemampuan untuk menarik orang-orang hebat, yang kesembilan kepemimpinan. Terdapat 9 variabel kinerja finansial dan non-finansial yang penting dalam keputusan investasi, yaitu yang pertama ada pendapatan, yang kedua arus kas, yang ketiga pengeluaran modal, yang keempat penelitian dan pengembangan, yang kelima biaya, yang keenam kinerja pada sektor tertentu, yang ketujuh pengembangan produk baru, yang kedelapan penyertaan tujuan yang strategis, dan yang kesembilan ada pangsa pasar. Faktor lain yang berhubungan dengan investor yaitu proses internal perusahaan dalam mengelola risiko, mengatur komunikasi dengan investor dan media. Dalam aspek praktis, dua laporan keuangan yang paling populer untuk menganalisis kinerja perusahaan yaitu ada laporan laba rugi dan neraca. Profitabilitas mengidentifikasi tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Variabel kinerja finansial yang umum dipakai perusahaan, baik untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, jasa, pendidikan, maupun di bidang kesehatan. Selanjutnya mengenai variabel kinerja non-finansial. Dalam menjalankan perusahaan, investor dan pelanggan keduanya sama pentingnya. Pelanggan pada umumnya mengharapkan sesuatu yang cepat, bermutu, dan murah. Untuk memenuhi kepuasan investor dan pelanggan, maka perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhannya. Terdapat 10 dimensi dalam pemenuhan layanan bagi pelanggan, yaitu dapat dilihat kredibilitas atau dapat dipercaya, keandalan, keamanan, daya tangkap, akses, kompetensi, komunikasi, kesopanan, dan yang terakhir memenuhi atau memahami pelanggan. Dari 10 dimensi tersebut kemudian disederhanakan menjadi 5 dimensi yang kemudian dikenal dengan nama atau dengan sebutan serve qual atau service and quality. Kelima dimensi tersebut adalah reliability, yaitu kemampuan untuk memenuhi janji pelayan yang akurat. Yang kedua, responsibility, yaitu menggambarkan keinginan untuk menolong pelanggan dan menyediakan layanan yang tepat bagi pelanggan. Yang ketiga ada assurance atau mengetahui dan menghormati karyawan serta memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi pelanggan dan karyawan. Yang keempat ada empati, yaitu kepedulian, perhatian individual yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Yang kelima ada tangible, yaitu berwujud fisik, fasilitas, pelayan, peralatan, personal, dan komunikasi. Variabel kinerja yang berkaitan dengan pelanggan, yaitu yang pertama ada kepuasan pelanggan, yang kedua mempertahankan pelanggan yang sudah ada, yang ketiga memperoleh pelanggan baru, keuntungan yang dihasilkan dari pelanggan, yang keempat ada pangsa pasar, ada pangsa bisnis. Value proposition adalah strategi perusahaan dengan cara membuat perpaduan unik antara produk, harga, layanan, hubungan, dan citra yang ditawarkan kepada target pelanggan. Value proposition ini menjelaskan tentang sesuatu yang harus dilakukan oleh perusahaan. Manajemen pelanggan meliputi pemilihan pelanggan, akuisisi pelanggan, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, proses menumbuhkan hubungan dengan pelanggan. Beberapa isu penting yang menyangkut kepentingan pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dengan perancangan variabel manajemen kinerja adalah yang pertama, fenomena
sebagaimana aturan pemerintah. Yang kedua, pihak lain yang kritis. Yang ketiga, kepedulian sosial. Yang keempat, malpraktik. Yang kelima, reputasi perusahaan. Dan yang keenam, pemasok. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan keluaran organisasi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan masih banyak kekurangan dalam proses menjelaskan atau pembahasan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sumber Daya Manusia Manajemen Kinerja, yaitu Bapak Pulung Priyana, yang telah berkenan untuk menyaksikan video ini, serta teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu dan berkenan untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.